Sudah 30 tahun Indonesia tidak pernah mengalahkan Oman. Tapi sekarang situasinya berbeda sobat. Timnas Garuda kita sekarang sudah punya Emil Audero, ada Kevin Dix, ada Elkan Bagot, ada Oli Romani, ada Ragnar Oratmangun, dan tentu saja ada John Hetman dengan rekor yang belum pernah kalah melawan tim Asia. Tapi pertanyaannya, apakah besok malam bisa menjadi akhir dari kutukan 38 tahun itu? Sobat-sobat Papatola Football dimanapun kalian berada, sebelum kita lanjutkan preview match laga antara Indonesia menghadapi Oman, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian di channel Papatola Football. Kita mulai saja sobatku, pelan-pelan saja tapi pasti. Besok itu ya di Stadion Gelora Bung Karno, Indonesia akan menjamu Oman dalam ajang FIFA Friendly Match. Dan ini adalah pertandingan resmi, memiliki poin dan sangat bisa mempengaruhi ranking kita di FIFA. Tidak hanya satu kali pertandingan, tapi ada 2 kali pertandingan dan satu lagi melawan Mozambik di tanggal 9 Juni. Nah, sobat-sobat, kira-kira ini seperti apa John Hetman untuk meracik tim nasional kita untuk menghadapi Oman ya. Jadi memang di level Asia ya, Oman ini bukan raksasa Asia. Karena kalau raksasa Asia itu atau Timur Tengah itu, kita pasti akan langsung mengingat Arab Saudi, Irak, Iran gitu kan. Dan untuk Asia ada Jepang sebagai kingnya, ada Korea Selatan. Tapi paling tidak ini tim yang solid Oman dan dengan konsisten dia. Jadi sangat sulit memang untuk bisa mengalahkan tim-tim di kawasan Timur Tengah ini. Tapi bagi Indonesia ya, pertandingan ini bukan hanya sekedar FIFA friendly match, tapi kita mau melihat wajah baru timnas kita setelah eranya STY. Ini sekarang eranya John Hetman. Apa yang sudah bisa dipoles oleh John Hetman dalam beberapa bulan bekerja dengan timnas Indonesia. Jadi melawan Oman nanti bisa memberikan gambaran pertama bagaimana identitas permainan Indonesia ke depan. Meskipun beberapa waktu yang lalu Indonesia sudah menjalani 2 laga di bawah John Hetman menghadapi Saint Kitts Nevis dan Bulgaria di FIFA Series, tapi bagi Papatola 2 pertandingan tadi belum bisa untuk melihat seperti apa John Hetman bekerja. Karena itu kan dia baru datang, itu baru nyampe, maksudnya baru bergabung dan sudah harus dihadapkan dengan FIFA Series. Tapi kali ini situasi sudah berbeda, sudah ada rentang waktu yang cukup lama. Dia sudah punya waktu untuk belajar, mengetahui pemain-pemain Indonesia, mengetahui Liga Indonesia, mengetahui pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Dan tentu saja yang menarik juga ya, berdasarkan modal statistik John Hetman yang cukup meyakinkan ketika dia melatih negara-negara lain, dia belum pernah sama sekali kalah dari tim Asia. Walaupun catatan ini bukan menjamin kemenangan ya Indonesia menghadapi Oman, tapi paling tidak menunjukkan bahwa John Hetman memahami karakter sepak bola Asia dengan baik. Ada juga fakta yang membuat kita punya keyakinan bahwa Indonesia dalam sejarahnya juga sudah pernah mengalahkan Oman 2 kali. Ya, walaupun itu di bawah tahun 2000-an ya. Malah yang terakhir Indonesia mengalahkan Oman itu tahun 1988. Wow. Kalian komen sobat yang nonton video ini yang sudah lahir tahun 88, coba komen. Atau yang nonton ya. Nonton pertandingan saat Indonesia mengalahkan Oman. Nah, Oman memang tipikal tim yang tidak banyak berbicara tapi berbahaya. Karena kalau bicara tim Timur Tengah, yang langsung teringat kita adalah Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, ya kan? Dan juga Oman ini selalu menjadi kuda hitam bagi tim-tim besar Asia. Dan Oman karakter bermainnya tidak terlalu suka menguasai bola ya, tapi mereka lebih suka ruang, disiplin, dan tentunya menunggu kesalahan lawan dan lakukan counter attack dengan cepat. Justru karakter-karakter tim seperti ini yang sering menyulitkan tim Indonesia.
Karena sewaktu timnas kita nanti terlalu bermain agresif menyerang dan kemudian terjadi kekosongan di ruang belakang bek sayap, justru hal-hal yang seperti inilah, situasi seperti inilah yang ditunggu oleh Oman untuk bisa masuk melalui serangan balik. Nah, kalau begitu apa yang harus dilakukan John Herdman? Menurut pandangan Papatola ya, dari beberapa pernyataan John Herdman di media menjelang pertandingan, dia bilang satu hal yang paling menonjol adalah fokusnya adalah terhadap pertahanan. John Herdman menegaskan ini beberapa kali bahwa bertahan itu bukan tugasnya defender saja, tapi juga seluruh tim ya. Jadi artinya kalau menurut pandangan Papatola, Indonesia kemungkinan tidak akan bermain terlalu rendah. Dan menurut pengamatan Papatola ini ya, John Herdman ini akan coba membangun keseimbangan lah antara agresivitas dan disiplin. Jadi kita nggak usah terlalu berharap bahwa pressingnya gila-gilaan atau sepanjang pertandingan pressure. Tapi mungkin dia hanya akan melakukan pressing yang terstruktur. Jadi akan ada momen-momen yang ditunggu, ada momen yang tepat untuk naik dan ada momen yang harus mundur saat diperlukan. Jadi ya gaya yang dulu cukup berhasil diterapkan Herdman ketika membawa Kanada tampil kompetitif di level internasional, mungkin itulah yang akan diaplikasikan di tim nasional Indonesia. Sobat-sobat, kalau kita bicara prediksi formasi dengan 23 pemain yang sudah diumumkan, sepertinya formasi 3-4-2-1 masih menjadi formasi yang paling ideal untuk tim nasional kita saat ini. Dan di penjaga gawang memang akan ada Martin Pas, Emil Audero dan Nadeo. Tapi feeling Papatola yang akan diturunkan nanti di pertandingan ini adalah Emil Audero. Karena memang dia saat ini menjadi pilihan utama. Karena kita tahu juga kualitas distribusi bola dan pengalamannya di level atau di Liga Italia. Nah, kalau bermain dengan 3-4-2-1 maka ada 3 back. Kalau 3 back dengan tidak hadirnya J.I. Jazz dan ditunjuknya Rizky Ridho menjadi kapten, maka yang paling bagus selama ini duetnya selain itu adalah Justin Hubner. Nah, kalau Justin Hubner 2 dan juga Rizky Ridho, berarti satu lagi siapa nih pilihannya? Menurut Papatola pilihannya adalah Elkan Bagot. Ya karena kita tahu di barisan belakang ya, yang dipanggil itu ada Kevin Dix, Yakob Sayuri, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Elkan Bagot, Justin Hubner, ya kan? Ada Matthew Baker juga. Jadi menurut Papatola pilihan yang realistis 3 backnya adalah Bagot, Ridho, dan Hubner. Karena di sini juga ada nih kombinasinya, ada yang tinggi ya, Elkan Bagot untuk duel-duel udara dan kemampuan build up yang cukup baik. Terus Rizky Ridho dengan ketenangannya dan Justin Hubner dengan keberaniannya untuk melakukan sergapan kepada lawan ya. Nah, kemudian wingbacknya ya, karena 3-4-2 ya udah pasti di kanan ada Kevin Dix ya. Kemudian Calvin Verdong karena dia juga masuk sebagai pemain di 23 pemain, meskipun ada informasi dia akan ada urusan keluarga yang bisa jadi tidak bisa diturunkan di pertandingan menghadapi Oman ini. Jadi bisa jadi pelapisnya nanti Nathan Choaon mungkin bisa juga ya. Atau juga Donitri nanti misalnya digeser, bisa jadi ya. Dan kemudian untuk tengah ada Joe Pelupesi dan juga Ivar Jenner. Serta kemudian playmakernya ada Marcelino atau bisa jadi Beckham Putra di kanan. Tapi yang pasti menurut Papatola di kiri adalah Ragnar Oratmangun dan di tengah ada Ole Romani. Dan menurut Papatola juga saat menguasai bola nanti Indonesia akan bisa berubah menjadi 3-5-2. Di mana Kevin Dix dan Verdong naik sangat tinggi, atau mungkin Verdong nanti digantikan oleh Donitri, dan kemudian Marcelino kalau memang main di kanan masuk ke half space atau Beckham Putra, dan Ragnar bergerak lebih ke dalam. Jadi Ole Ramnit fokus nanti di area kotak penalti Oman. Nah, bagaimana kalau Indonesia bertahan ketika kehilangan bola? Langsung berubah lagi menjadi 5-4-1. Kevin Dix, Verdong turun,
Marcelino atau Ragnar turun membantu lini tengah, atau siapapun yang dimainkan di penyerang kanan, penyerang kiri, dan Ole sebagai pemain pertama yang memberikan tekanan. Jadi disinilah maksud dari kolektivitas yang diinginkan oleh John Hetman. Jadi seluruh pemain bergerak sebagai satu unit, ketika diserang mundur bertahan, ketika punya kesempatan menyerang naik secara bersamaan. Dan kekuatan Indonesia di sini Papatola melihat adalah kualitas individu yang meningkat drastis ya. Dan ini adalah masa-masa di mana Indonesia punya banyak pemain yang memiliki pengalaman di Eropa, dan ini digabung dalam satu skuad dan akan menjadi satu kekuatan yang sangat bagus sebenarnya kalau John Hetman mampu meramu mereka. Bayangkan kita punya crossing Kevin Dix, punya overlap Verdong, punya kreativitas Marcelino atau Beckham Putra, punya kekuatan duel udara Elkan Bagot, punya pergerakan cepat Ragnar, dan juga punya finishing yang cakep ala Ole Ramani. Aduh, keren ya. Dan untuk bola-bola mati atau set piece, saya pikir ini juga harus dimanfaatkan, dioptimalkan semaksimal mungkin, karena kita juga punya peluang mencetak gol dari bola-bola situasi set piece. Dan satu lagi, jangan lupakan atmosfer GBK. Meskipun tidak seluruh tiket dijual ya atas bawah, yang dijual hanya bawah saja, tapi itu sold out sudah ya 35.000, dan itu tetap akan jadi sebuah hal yang luar biasa atmosfernya di GBK. Semoga saja sobat-sobatku kekuatan Indonesia tadi bisa dimaksimalkan, walaupun Papatola juga melihat ada kekuatan Oman di mana mereka secara organisasi permainan, Oman jarang kehilangan bentuk permainan. Mereka sangat disiplin dan bisa menjaga jarak antar lini. Kemudian mereka juga kuat dalam fisik duel dan udara. Fisik dan duel udara ya maksudnya. Dan juga punya kecepatan dalam melakukan serangan balik. Dan di sini Oman juga harus kita akui punya pengalaman internasional yang lebih banyak dari Indonesia ya. Dan sebagian besar pemain Oman ini sudah lama nih bermain bersama, jadi chemistry-nya udah dapat ya. Berbeda dengan Indonesia yang selalu setiap fase ada saja pemain baru masuk, ada saja pemain baru masuk. Tapi itu nggak bisa kita salahkan, itu namanya memadukan tim. Dan kalau pemain yang mungkin bisa menjadi pembeda di tim nasional nanti ya, di timnas Indonesia, bisa jadi ada Kevin Dix yang mungkin Papa harapkan punya kemampuan yang baik ketika bermain di Liga Jerman, dia bisa terapkan di pertandingan nanti. Terima kasih sobat untuk prediksi. Papa berharap Indonesia bisa meraih kemenangan. Mungkin skornya tidak lebih dari selisih 2, bisa jadi hanya selisih 1, tapi begitupun kita ingin melihat seperti apa skema, taktik, dan permainan yang sudah diramu oleh John Hetman yang bisa meningkatkan kualitas permainan tim nasional Indonesia. Itu saja yang Papatola bisa sampaikan di preview match ini. Silakan kalian tulis pendapat kalian dan juga prediksi skor di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.